Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur Rahman dari KPI C19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep media massa. Banyak ahli komunikasi yang menyatakan bahwa saat ini kita hidup dalam apa yang dinamakan masyarakat komunikasi massa. Apa maksud masyarakat komunikasi massa itu? Secara sederhana, masyarakat komunikasi massa adalah satu masyarakat yang kehidupan kesehariannya tidak bisa dilepaskan dari media massa. Masyarakat komunikasi massa menjual dan membeli barang, mencari informasi mutakhir, mencari bahan untuk pendidikan, mencari hiburan, dan bahkan mencari jodoh pun melalui media massa. Media massa sudah menjadi satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan kita. Dalam konteks media massa sebagai institusi sosial itu, tentu media massa membentuk dirinya sebagai salah satu organisasi yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen media massa perlu kita pahami untuk melihat fungsi dan peran media massa di tengah masyarakat. Di samping itu juga, manajemen media massa diperlukan agar organisasi media menjadi satu organisasi yang sehat, bukan organisasi yang menjadi parasit di tengah masyarakatnya, melainkan organisasi yang memberikan pengaruh pada masyarakat karena media tersebut mampu menjalankan fungsi dan perannya. Dinyatakan bahwa fungsi media massa adalah menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi Fungsi media tersebut boleh dikatakan merupakan fungsi universal, sehingga di negara manapun dan dalam masyarakat manapun media akan menjalankan fungsi tersebut. Bila tidak menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka media akan berubah menjadi sekedar pamflet atau media propaganda belaka. Sejalan dengan fungsinya tersebut, maka media massa pun menjalankan peran sebagai pemberi informasi, pendidik, penghibur, dan pemberi pengaruh. Karena fungsi dan perannya yang penting antara lain ditunjukkan dengan kemampuan media massa membentuk opini publik dan pengambilan keputusan, maka di berbagai negara selalu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peri kehidupan media massa. Di Indonesia, misalnya ada Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu akan banyak berkaitan dengan bagaimana media massa menjalankan fungsi dan perannya, sekaligus bagaimana media massa mengemban tanggung jawab sosial yang dijalankannya. Adanya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kehidupan media massa itulah yang seringkali dijadikan salah satu landasan untuk melihat derajat kebebasan media di suatu negara. Juga dipergunakan untuk melihat sejauh mana media massa di satu negara memiliki tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab selalu merupakan dua sisi dalam kehidupan media massa di negara manapun. Di samping itu, kebebasan media massa pun biasanya dilihat dari sisi praktik operasi media massa. Bila tidak ada pembatasan terhadap media massa, maka negeri tersebut disebutkan sebagai negeri yang demokratis. Tentu ada banyak indikator lain selain peraturan perundang-undangan dan praktik operasional media massa yang menjadi tolak ukur kebebasan media massa. Di antaranya adalah adanya lembaga masyarakat yang mengontrol praktik media massa sehingga media massa tidak mengabaikan pelaksanaan fungsi dan perannya. Lembaga yang dibentuk masyarakat itu ada yang menyebutnya Media Watch atau lembaga pemantau media. Lembaga ini menjadi salah satu mekanisme kontrol agar media tetap berjalan dalam rel fungsi dan perannya serta tidak mengabaikan tanggung jawab yang dipikulnya. Ada juga yang berupaya menjaga kebebasan media itu melalui pengembangan melek media atau media literasi di tengah masyarakat. Bila satu masyarakat beranggotakan warga yang melek media, maka media akan mendapat kontrol dari khalayak sendiri. Mekanisme kontrol oleh publik ini diandaikan merupakan cara terbaik untuk mengawasi berjalannya kebebasan pers yang tidak diselewengkan
demi kepentingan ekonomi dan atau politik, baik kepentingan ekonomi dan atau politik pemerintah maupun institusi-institusi sosial lainnya. Seperti institusi ekonomi dan politik. Institusi-institusi sosial lain pada sisi lain, media massa sebagai satu organisasi tentu perlu pula mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bila hal yang dikemukakan pada alinea sebelumnya sesungguhnya lebih banyak terkait dengan dimensi idealisme media massa, maka upaya mempertahankan kelangsungan hidup media massa merupakan dimensi komersial media massa. Sering kedua dimensi itu dipertentangkan, bahkan dinyatakan bila media massa terlalu menekankan dimensi komersialnya, maka media tersebut menggadaikan idealismenya. Begitu juga sebaliknya, bila terlalu menekankan dimensi idealismenya, maka media tersebut mengabaikan dimensi komersialnya. Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya keliru, mengingat ada banyak bukti yang menunjukkan media yang hanya menekankan pada aspek komersial seringkali mengabaikan atau bahkan menggadaikan idealismenya. Media seperti itu memandang dirinya sama saja dengan produk dagangan lain. Bilapun ada yang membedakan media dengan produk dagangan yang lain, hanyalah produknya yang memang khas, yakni informasi dan hiburan. Namun sesungguhnya antara idealisme dan komersialisme itu tidak selalu merupakan dua kutub yang berposisi diametral, melainkan lebih merupakan dua kaki yang saling menunjang. Ibarat manusia, media massa pun memiliki dua kaki, yakni kaki komersial dan kaki idealisme. Kedua kaki tersebut bukan saling berlawanan dan tidak pula saling meniadakan satu sama lain, melainkan menopang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan idealismenya, media massa bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai satu institusi sosial di tengah masyarakatnya. Dengan komersialismenya, media massa bisa menjadi organisasi yang mapan dan sehat sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan dari materi konsep media massa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.